Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat dengan Sniper Ngesot. Salam stohobi, salam satu laras, salam situm ateh tretan. Syukur alhamdulillah sahabat. Semoga kita hari ini tetap diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah dan juga halal agar kita bisa beraktivitas dan juga bisa beribadah dengan baik. Pada kesempatan kali ini sahabat, saya kedatangan sebuah unit ya. Ini adalah kalau Anda melihat logonya itu, ini adalah SAP Garuda. Yang usianya nggak nyampe 1 bulan sahabat. Lihat masih utuh semuanya, nggak ada lecet-lecetnya masih. Kenapa dia masuk ke sini? Karena awalnya sahabat yaitu eh, teleskop yang dia gunakan itu bekas milik orang ataupun lama dia miliki, kemudian dia belikan sunhead sahabat. Ternyata setelah dipasang nggak masuk awalnya. Kemudian setelah saya cek kok bisa nggak masuk, sedangkan memang ini BSA, kemudian uh, sunheadnya memang dibelikan dengan merek yang sama, BSA, kok nggak bisa nggak masuk. Akhirnya dicek oleh saya, ternyata kasusnya sahabat, lensa depannya itu terbalik. Mungkin pernah dibuka oleh seseorang dan ketika memasangkan lensanya itu terbalik. Dan ketika sudah terbalik, ketika saya balik lagi dan sekarang sudah enak lagi. Kemudian apa yang masalah pada unit ini? Nggak masalah sesungguhnya sahabat, nggak ada masalahnya sama sekali. Namun mungkin hanya saya akan otak-atik untuk performanya lebih baik. Karena ini unit baru sahabat. Contoh kasusnya adalah pelatunya itu berat. Pelatunya berat, kemudian mungkin kita cek laras juga apakah larasnya memang potongannya baik. Jadi kalau umpamanya potongannya tidak baik maka perlu kita pruning sahabat. Kemudian karena larasnya ini laras panjang sahabat tapi bahannya itu kuningan, maka mungkin juga akan harus di cap agar larasnya tidak bergetar sahabat ketika menggunakan power yang besar. Karena ini OD 25 tentu saja bisa menghasilkan power yang besar sahabat, tapi sayang nanti larasnya itu nggak kuat karena nanti akan bergetar ketika overspeed, overpower, dan menyebabkan akurasinya bisa ngacak sahabat. Jadi ayo kita lakukan bersama, mulai dengan mengakali bagaimana agar trigger yang baru ini bisa lebih enak sahabat. Kita langsung ke proses operasi. Kita akan mulai dari trigger sahabat. Triggernya ini nggak ada anginnya ya, nggak ada anginnya, bisa saya pencet itu nggak ada anginnya. Pada beberapa video-video yang lalu sahabat, saya sudah menunjukkan bagaimana caranya untuk membuat trigger yang lebih ringan pada sub trigger sahabat. Tapi itu adalah senapan yang sudah lama dipakai ya, kasusnya tentu saja berbeda. Saya tekan menggunakan menggunakan jarum semacam ini, jarum pentol. Ditekan menggunakan jarum pentol, dan itu dalam posisi ada anginnya sahabat. Ditekan menggunakan ini sudah enak. Sedangkan coba kita cek pada kasus ini sahabat, ini nggak ada anginnya ya. Sedangkan pada tiger itu dulu sudah dipompa kemudian ditekan menggunakan ini nggak ada anginnya. Tapi ketika kita coba untuk ditekan menggunakan jarum ini tuh, sahabat, jarumnya sampai bengkok, ini nggak gerak sahabat. Mungkin ini sahabat bisa diperhatikan, ini jarumnya ya, ini saya tekan sahabat. Ini saya pastikan lagi ya, ini nggak ada anginnya, nggak ditekan oleh angin tuh, jadi nggak ada ledakan kan. Tapi ketika dia ditekan menggunakan jarum ini saja sudah nggak mampu sahabat, jarumnya tuh bengkok jarumnya sahabat, itu terus sampai bengkok jarumnya, nggak bisa. Jadi mungkin kita atasi dari problem ini dulu. Ayo kita coba bongkar dulu. Ini juga menyebabkan kasus yang semacam ini sahabat, menyebabkan aspentil itu sering terkunci dan tidak kembali, harus diulang-ulang ini, dimainkan semacam ini. Kasusnya sahabat adalah yang pertama, kita harus halusi bagian di sini. Kita pakai amplas bagian ujung ininya. Yang kedua sahabat, ini menggunakan 2 pair ya, menggunakan 2 pair, yaitu pair pertama pair L yang ini,
Yang kedua adalah per pada pelatuknya, ini juga ada pernya tuh, pernya di sini. Maka kita akan coba membuka salah satunya sahabat. Kalau ini tentu saja nggak mungkin kita buka ya. Kita akan buka per yang ada di sini. Kita ambil per yang ada di pelatuk ini. Seperti apa hasilnya nanti. Dan per ini kita gunakan yang lebih kuat. Oke, kita atasi yuk. Karena tadi rencananya akan menggunakan per yang ini sahabat, ini memang kuras ya, tapi akan kita coba-coba saja lah. Kita akan coba, kalau nggak bisa nanti kita akan coba menggunakan per milik ini, pernya milik Shop Innova. Kita letak. Dan kasusnya kenapa kok sering terkunci plat L nya, dikarenakan terkunci aspentilnya dikarenakan terlalu banyak per pada plat L, sehingga plat L nya itu menekan ke bawah, sehingga aspentilnya itu terkunci ke plat L nya. Kita coba langsung ya. Ini lebih ringan sudah sahabat. Coba kita menggunakan jarum, kita dorong tuh, sudah lebih ringan, lebih mendingan ketimbang tadi menggunakan dua baut sahabat. Menggunakan dua baut, jadi cukup mengambil satunya, lebih ringan. Begitu, cukup mudah bukan untuk mengatasi berat ini pada ini berat sahabat. Sehingga sahabat, kalau trigger ini berat sehingga kita harus menggunakan tenaga untuk menekannya, pasti akan membuat getaran juga pada unit kita, karena ada tenaga yang mendorong unit kita. Padahal trigger itu cukup didorong menggunakan jari telunjuk, ini harus sudah bisa bergerak agar tidak ada getaran pada unit kita sahabat. Oke. Lebih, walaupun ini sampai melengkung sahabat jarumnya, tapi lebih baik lah. Atau bisa menggunakan per yang lebih lembut lagi sahabat. Tapi kayaknya kayak gini sudah cukup lah. Kasihin orangnya kalau umpamanya nanti nggak menyesuaikan dengan kebiasaan triggernya sahabat. Mungkin itu saja tips sederhana kali ini sahabat, tentang memperbaiki ataupun mengatasi trigger yang berat pada senapan Shop Garuda, pada unit Shop Garuda. Nanti kita akan melanjutkan ke bagian laras sahabat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.